Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan 5, kita akan membahas soal-soal energi potensial gravitasi ya. Langsung dari soal nomor 1, sebuah bola pejal menggelinding dari atas papan luncur yang miring dengan kemiringan sudut sebesar 30 derajat. Jika massa bolanya 4 kg dan panjang papan luncurnya adalah 100 cm, tentukanlah besar usaha yang dilakukan oleh bola ketika tiba di ujung bawah papan luncur ya. Oke, kita gambarkan dulu. Di sini ada papan luncurnya ya. Kemudian ini bolanya, kita uraikan diagram gayanya. Ada gaya berat, ke arah bawah sini adalah W sin, ke arah sini W cos, kemudian ada gaya normal ya. Nah, yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh bola ya pada saat meluncur ke bawah. Nah, yang searah dengan perpindahannya di sini adalah gaya W sin. Sehingga usaha oleh gaya berat dalam hal ini adalah W sin theta, ini gayanya, dikali dengan S perpindahannya ya. Cosnya cos 0 karena searah ya. Beratnya masanya 4 kilo kali gravitasi 40, sinus sudutnya 30 ya. Perpindahannya 1 meter katanya. Jadi panjang papan luncurnya itu katanya 1 meter ya, atau 100 cm kalau dilihat di sini. Berarti 40 dikali sinus 30,5 dapat hasil 20 Joule ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Sebuah kereta api menuruni jalan yang miring dengan kemiringan sudut 30 derajat. Sama seperti nomor 1 ya, kemiringannya 30. Massa kereta apinya adalah 50 ton atau 50.000 kilogram ya. Dan panjang jalan turunan itu adalah 500 meter. Nah, ini S-nya udah ya, panjang sisi miringnya itu. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh kereta ketika tiba di ujung bawah jalan turunan dan tentukan gaya pengereman yang dilakukan oleh kereta agar kereta berhenti pada ketinggian 50 meter. Oke. Ada 2 pertanyaan di sini. Untuk yang pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah usahanya, maka prinsipnya sama seperti soal nomor 1. Jadi yang membuat dia meluncur ke bawah dalam hal ini adalah W sin-nya ya. Nah, atau gaya dorong mesin keretanya ke arah bawah ya. Oke, berarti kita manfaatkan W sin theta dikali dengan S. Beratnya sekarang 50 ton ya, atau 50.000 kilogram. Berarti ini masih massa, ini belum dikalikan dengan gravitasi untuk jadi berat. Berarti kalikan 10 lagi, sehingga 5 kali 10 pangkat 5, 3 tambah 1 tambah 10 nanti kan. Jadi 10-nya pangkat 5. Sinusnya sinus 30,5 dikali S-nya. Nah, ini 500, 5 kali 10 pangkat 2. Kalau kita hitung nanti 5 kali 5, 25 dibagi 2, 12,5 kali 10 pangkat 7 Joule ya. Itu usahanya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah tentukan gaya pengereman agar kereta itu bisa berhenti pada ketinggian 50 meter. Oke, kita ilustrasikan dulu ya. Jadi ini turunannya ya, 30 derajat sudutnya. Nah, di sini di ketinggian 50 meter kita ingin kereta itu berhenti. Nah, kalau ada kalau kereta itu berhenti berarti kan ada gaya yang melawan dia. Dalam hal ini adalah gaya pengereman ya. Oke, caranya adalah kita harus tahu dulu tinggi awal kereta ya, dari papan kemiringan ini ya. Jadi kita mau nyari H1 dulu dengan cara konsep sinus. Sinus 30 sama dengan H1 per S ya. Jadi sin demi depan dibagi dengan miring. S-nya ini total ya. Oke, berarti H1 sama dengan S dikali sinus 30. Berarti 500 dikali setengah 250. Jadi total ini panjangnya adalah tingginya ini adalah 250 meter ya. Nah, lalu kita mau mencari nilai dari S2 ini ya.
Caranya kita menggunakan konsep perbandingan sinusnya ya. Jadi sinus 30 adalah H1 per S total, ya kan? Sama dengan yang ini tinggi 50 meter ini, kan sinus 30 juga ya. 50 dibagi dengan sisi miringnya sekarang S2. Oh, ternyata S2 itu naik ke atas ya. H1-nya turun ke bawah, S-nya naik ke atas. Berarti S dikali 50 per H1. Ternyata kalau kita masukkan angkanya dapat 100 meter. Berarti S2 100 meter. Maka S1 adalah 500 dikurangi dengan 100. Nah, sehingga kereta itu pada ketinggian 50 meter dia sudah menempuh perpindahan sejauh 400 meter. Ya. Apa fungsinya mencari S1 ini? Nah, oke, kita mau mencari gaya pengeremannya itu dari konsep hubungan antara usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Ya, oke, usaha kemarin adalah gaya kali perpindahan kali cos theta ya. Nah, dalam hal ini karena dia ngerem kan berarti ada gaya gesek. Berarti gaya gesek dikali perpindahannya. Nah, perpindahan dari sini ke sini kan S1 yang dipakai. Makanya tadi kita cari dulu. Gaya gesek dikali S1 cos 180 derajat ya, karena berlawanan arah. Sama dengan negatif dari mg dikali dengan delta H ya. Oke, berarti kita langsung masukkan. Jadi gaya gesek dikali dengan S1 cos 180 negatif ya, sama dengan negatif dari mg dikali dengan delta H ya. Minusnya kita coret. Berarti mau nyari Fg, gaya geseknya S1-nya pindah ruas ya. M kali G kali delta H per S1. Nah, lalu kita masukkan angkanya. Masanya 5 kali 10 pangkat 5. Tadi massa keretanya ya. 5 kali 10 pangkat 5. Lalu sudah dikalikan gravitasi ini. Kemudian delta H-nya. Nah, coba delta H-nya kan dia turun dari sini ke sini. Sejauh berapa turunnya? Kan tinggi total 250. Dia maunya di ketinggian 50, maka dia turun 200 sudah. Nah, jangan lupa tapi minus ya. Minus 200. Minusnya saya taruh di depan aja. Maksudnya turun itu kan arahnya ke bawah ya. Oke, berarti 200 dibagi dengan S1-nya 400 tadi ya. 4 kali 10 pangkat 2-nya dicoret, 2 dengan 4 dicoret, 5 bagi 2, 2,5 kali 10 pangkat 5. Minus. Nah, kenapa minus? Karena memang gaya gesek berlawanan arah dengan gerakan bendanya. Ya.